ramai banget kan, jadi perbincangan ikutan juga gak? Ikutan ngobrol juga gak di media sosial? Saya bahkan ikut nge-tweet terus tentang debat tersebut ya, dan yang menarik itu sebenarnya yang jadi perhatian tuh Mbak Iranya, yang lain jadi nggak diperhatiin juga sih. Tapi memang cantik sih Mbak Ira ya. Mbak Ira. Tahan. Saya diundang tapi saya nggak diajak ngomong. Oh, oke. Tuh kan, dia. mohon tenang kan. Mohon tenang katanya, mohon tenang. Kalau enggak, good morningnya enggak. Lanjutkan siaran. Tuh kan udah mulai nih. Jangan mengambil lahan Mbak Ira ya. Mbak Ira udah cukup viral di media sosial. Apa kabar sih Mbak Ira Kusno? Baik, Daniar. Makasih banget udah bisa datang ke sini. Sama-sama, terima kasih undangannya. Kita memang sering berantem sih, tolong dimoderatorin aja sih. Waktunya 1 menit dari sekarang. Waduh, gawat tuh kalau pakai waktu ya, durasi. You were so amazing. Kita benar-benar ngelihat ya performance yang luar biasa impresif dari sang moderator Ira Kusno kemarin gitu. Debatnya sharp, tegas, on time. Iya, itu yang paling penting, on time. Dari kemarin tuh sudah berusaha menjejak bumi gitu. Karena terlalu banyak puja-puji gitu ya. Tolong ini jangan diangkat lagi. You deserve it. Memang iya sih gitu. Iya. Itu gimana sih Mbak? Maksudnya gak gampang pastinya ya untuk kendak event sebesar itu dengan masa yang begitu besar, ditambah lagi dengan 3 kandidat yang juga pengen ngomong terus gitu kan. Gimana? How you handle it? Ya, kalau pertama sebenarnya kalau otokritik gitu lebih pada soal kalau boleh ngulang tuh pengen pitch kontrolnya diturun. Itu lebih karena ribut ya. Pasanya betul, riuh gitu. Kemudian saya juga sebenarnya karena mengatasi mereka lupa kan kita sebenarnya pakai clip on sendiri kan, sehingga tone-nya segini aja juga nggak masalah sebetulnya gitu. Jadi kalau boleh ngulang itu yang pengen diubah sebenarnya. Tapi keseluruhan alhamdulillah seperti yang tadi Prabu bilang dan Daniar sampaikan juga itu semua lancar dan sesuai dengan waktu ya. Kendalanya memang 2. Jadi bagaimana konten itu deliver ke publik gitu. Orang tahu tentang visi misi mereka secara lebih jelas, tapi yang kedua juga flow-nya harus menarik. Ini tantangan tersendiri karena teman-teman TV kan iklannya sudah begitu banyak gitu ya. Jadi kalau nggak menarik dan nggak ditonton ya percuma sebenarnya gitu. Persiapannya saya sekali lagi beruntung punya mitra kerja yang luar biasa dari tim panelis. Mas Imam, Kang Yayat, Mbak Eni dan Pak Aceng, jadi dan juga dari tim KPUD. Sebenarnya kalau moderator kan ruangnya sempit, gitu ya. Jadi kayak lalu lintas biasa, tapi mereka memberikan keleluasaan yang lebih buat saya untuk menentukan soal. Karena gini, akhirnya dengan waktu yang sangat sebenarnya gini panjang nggak panjang kan, 90 menit tapi banyak sekali yang mau dibicarakan. Akhirnya mereka kasih bang datanya, bang soalnya. Kemudian karena saya dianggap pernah jurnalis, pasti punya visi, tahu apa yang punya magnitude besar dan what's in it for me-nya buat publik Jakarta itu besar. Jadi akhirnya yang kemudian rephrase seluruh kalimat segalanya mereka serahkan kepada saya. Kemudian dari pihak TV juga, TV One, Net TV dan Jawa Post TV itu mereka kolaboratif sekali untuk kemudian gimana nih kita cari flow yang terbaik. Gitu. Jadi semua smooth lancar itu ya karena alhamdulillah timnya bagus. Oh jadi soal itu akhirnya Mbak Ira yang pilih dan juga yang apa namanya merancang gitu katanya tuh Mbak Ira jadi sendiri. Kalau ada orang bilang saya nggak tahu soalnya baik panelis maupun KPUD emang benar karena terakhir itu ada di tangan saya. Nah itu keleluasaan yang luar biasa yang saya syukuri gitu diberikan oleh panelis dan KPU. Kalau KPU itu yang penting kan adalah sepanjang dalam koridor itu go, nggak masalah gitu. Kalau panelis, saya banyak diskusi sama mereka soal apa yang harus diberikan sebagai konteks dan sebagainya. Kemudian bahkan kalimat terakhir juga memang saya diskusikan, tapi tetap mereka nggak tahu apa sih yang saya pilih gitu sebenarnya. Itu bisa terhandle dengan baik, tapi kalau soal meme yang akhirnya beredar pasca debat itu seperti apa? Uncontrollable itu udah. Saya bilang mendadak hits itu yang saya bilang. Nah, itu gimana tanggapannya Mbak Ira? Apa emang udah terprediksi sama Mbak Ira karena kan pasti tahu netizen kan di beberapa segmen Mbak Ira suka bilang netizen tolong kontrol. Tapi sampai seheboh itu sama sekali enggak. Dan yang ya itu tadi penting banget gitu tahu dokter kulit saya di mana. Nanti yang itu kita bahas. Itu kita bahas itu pertanyaan titipan dari semua produser yang ada di sini sebenarnya. Di sini semua wanita-wanita ingin tahu ya. Tapi sekarang gini, Mbak Ira kan pasti ingin tahu juga nih gimana masyarakat berpendapat, berkomentar tentang Mbak Ira Kusno. Kita sudah merangkum ada kesan yang disampaikan ya oleh banyak publik tentang Mbak Ira Kusno itu sendiri. Coba kita sama-sama dengarkan. Kesan tentang Ira Kusno kemarin di Pilgub Cawagup seperti apa? Tegas dan juga cantik ya, orangnya berwibawa gitu. Kesan pertamanya nggak sesuai dengan umur,
kelihatan jauh lebih muda, tapi di balik itu juga lebih kelihatannya smart, jadi bisa membawakan dengan tegas juga untuk debat cagup yang kemarin. Sangat menikmati perdebatan, diskusi itu karena kemampuan dari seorang Ira Kusno dalam memancing reaksi dan respon dari para pasangan calon itu. Artinya Ira Kusno mampu menghidupkan suasana dan membuat penonton pun jadi malah lebih tertarik ke Ira Kusno. Puas, dia cukup, dia tahu kontennya jadi menguasai. Lebih ke sekarang jadi viral karena dia udah cukup usianya cukup ini terus masih looking good jadi makin viral aja. Tuh, Mbak Ira usianya cukup ini gitu. Daniar, kamu belum mencapai taraf itu ya, nah, jauh belum jadi. Mbak Ira, tolong kasih masukan dong untuk saya supaya saya juga bisa seperti Mbak Ira Kusno, ya gak sih, Prab? Ini pertanyaan serius loh, ini sebenarnya ini bukan Coba. pertanyaan serius nih kayaknya. Saya mau Mungkin catat. sebelum ke sana kita harus bicara yang lebih serius. Nggak, ini banyak orang mengatakan bahwa jangan-jangan debat ini dibuat supaya salah satu paslon atau para paslon itu kebingungan menjawab. Sebenarnya enggak. Jadi tujuannya justru kita bukan mengajukan pertanyaan yang sulit dan tidak bisa dijawab, tapi justru harus pertanyaannya yang kita bisa membuat para paslon itu dengan lebih jelas memaparkan visi dan misi, menjawab, sehingga calon pemilih, terutama yang mereka masih belum menentukan pilihan, akan tahu siapa sih yang paling tepat memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Ini agak berbeda ya dengan debat-debat di luar misalnya. Kalau di luar itu kan malahan tough questions yang diberikan gitu kepada kandidat. Kenapa di kita belum bisa sampai seperti itu, Mbak Ira? Sebenarnya perbedaan antara tough question dengan pertanyaan sulit itu agak tipis ya bedanya. Jadi artinya pertanyaannya bisa jadi sulit kalau paslon ini tidak punya jawaban yang cukup komprehensif gitu ya. Dan data yang cukup untuk menunjang argumennya. Tapi kalau di sana bedanya adalah ketika paslon itu mengambang, itu boleh dipotong, boleh diprobing. Itu kelihatannya bedanya lebih ke arah sana. Karena kan sebenarnya sikap mereka terhadap segala macam isu, terutama yang menyangkut tema debat, itu orang udah bisa baca di media massa dan di visi dan misi kan. Tetapi persoalannya adalah itu tadi, toughnya itu jadi karena tidak bisa diprobing. Untungnya ada sesi 4 dan 5 di mana para paslon itu bisa saling mengkritik kan gitu. Dan di situ yang kita bisa tahu siapa yang lebih siap dibanding yang lainnya. 1, 2, 3. Saya tidak boleh menjawab. Tapi ini berbagai macam segmen 1 sampai 6, tapi memang segmen itu yang paling segmen 4 dan 5 paling menarik. Ya. Mbak Ira, ini di luar debat, jadi pertama kali ketika diminta oleh panitia KPUD begitu ya, dan juga tentunya teman-teman tim yang lain, Mbak Ira ini moderatornya, itu prosesnya gimana, Mbak? Prosesnya itu sebenarnya jadi kelihatannya fit and propernya gitu ya dilakukan sebelumnya, karena ini juga harus disetujui oleh tim ses kan gitu. Jadi rekam jejaknya itu apakah punya kecenderungan untuk berpihak pada salah satu paslon, pada partai politik tertentu atau tidak. Untungnya selama ini walaupun saya punya perusahaan PR, saya itu memang menjauhi politik karena hatinya belum ke sana. Politik tuh hatinya harus kan ke sana. Sehingga ketika di Matrix mungkin saya muncul gitu. Nah, pada saat itu saya tuh sebenarnya sedang liburan ke luar negeri dan handphonenya tidak bisa berapa lama sebelum debat kemarin? Itu kira-kira sekitar seminggu, berarti semingguan lah ya, itu awal-awal Januari gitu. Jadi begitu balik, telepon tuh langsung yang berdering-dering, padahal saya lagi meeting gitu kan. Sebenarnya ada apa sih, ini ada salah satu teman lah dari stasiun televisi gitu. Terus baru dia bilang, Ra, mau nggak? Bilang, hah? Padahal sih sebenarnya sebelum itu pun saya sudah dapat bocoran. Tapi saya bilang sebelum saya ditelepon KPUD itu hoax. Saya bilang gitu. Jadi sebenarnya sudah siap-siap juga sih. Jadi begitu dia bilang gimana Ra? Oke. Saya harus konsultasi ke manajemen karena nama perusahaan saya pakai nama saya. Jadi apapun kegiatan yang menyangkut nama saya, dan kalau itu ada impact positifnya tentu bagus, tapi kalau enggak kan harus diperhitungkan. Jadi sebenarnya saya tuh diam-diam sudah minta izin. Jadi begitu ditanya, saya siap. Saya bilang gitu. Tinggal ditelepon KPUD. Kan. Itu berapa H- berapa tuh dari debat? Seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Jadi persiapan hanya seminggu dong. Jadi gitu ya? tim panelis, tim KPUD, terus tim televisi sendiri intensnya memang seminggu. Tapi pastilah ya, kalau sudah bertahun-tahun berkarir, saya yakin lebih mudah menurut Mbak Ira Kusno, atau seperti apa sih? Justru ini tantangan yang baru lagi buat Mbak Ira Kusno. Ini pemilihan kepala daerah Jakarta ya yang paling kompetitif. Beberapa media mengatakan aroma pilpresnya kuat sekali. Karena itu mungkin itu bedanya Daniar. Jadi karena suasana atmosfer gitu yang membuat seakan-akan ini jadi
gitu ya. Itu jadi tapi kalau persiapan segala macam sebenarnya kalau kita lakukan biasa ya iya, tetapi soal intensitas dan atmosfer itu yang sebenarnya itu yang harus lebih dihandle. Oke, itu belum jawab pertanyaan saya sebetulnya, Prap. Gimana Belum. caranya untuk merawat kecantikan? Sebentar. Oh ya, oke, mohon tenang. Kita mohon tenang. jeda dulu. Kalau nggak jeda, Good Morning nggak akan ada. Oh ya udah, kita bersama kami. Kita akan jeda dulu. Masih ngobrol sama Mbak Ira nanti ya. Oke, kita akan lagi ya lanjutkan perbincangan dengan Mbak Ira Kusno. Ini Daniel dari tadi udah ini nih udah apa namanya bilang sama saya ini Mbak, pengen tahu rahasianya itu tadi itu loh, Mbak Ira. Beneran nggak usah dititipin, harus ditanyain katanya Nih, gitu gimana netizen nih dong? nge-tweet saya nih, udah mana nih pertanyaannya belum dijawab pertanyaan Daniel. Itu loh Mbak Ira. Jadi gimana Mbak Ira? Pertanyaan spesifik itu harus japri karena saya ya belum udah. melakukan deal dengan dokter kulit saya. Ya udah. Kalau misalnya Tapi gini Daniel, yang pasti balik lagi kepada dasarnya itu kan harus pola makannya sehat. Oke, Saya itu menghindari banyak karbohidrat itu. Jadi lebih protein sama sayur. Kamu gitu. sih makanya nasi goreng terus. Iya, ya. pagi-pagi nasi Segini, uduk. nggak ada masalah dong. Oh ya udah deh. Oke. Oke. Oh, Dan boleh lagi. karbohidrat bihun Terus. mie saya tinggalkan tuh ya. Ya, kalau mau, Oh, kalau kalau mau. enggak ya. Terus oke. apa lagi? Apa Terus lagi, kemudian olahraga pasti kan. Oh, iya. Olahraga tuh berapa kali seminggu Iya. biasanya? Kalau sekarang sih lagi berantakan banget. Kalau dulu tuh pilates 2 kali, terus masih treadmill sekali lah di rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau ada waktu luang lebih baik saya tidur gitu kan. Udah capek banget soalnya gitu. Nah terus yang ketiga ya istirahat cukup gitu. Tapi kalau kalian sudah mencapai umur 40 tahun, Yang ya tadi semua dibilang orang akhirnya ini itu. downside-nya itu tahu umur ya sudah segini, Sudah segini. gitu. Otomatis memang ada alokasi khusus untuk pergi ke dokter itu sih harusnya ya. Jadi memang ada ini ya apa namanya? Treatment khusus lah treatment ya. khusus. Iya sih ya. Oke dah, nanti saya catat Perlu ada baik-baik. budget itu kalau kayak gitu. Wah, itu berarti tuh saya Itu pikirkan jawabannya lagi. tuh ternyata memang nggak bisa ditinggalkan dari makan yang benar, Pola kemudian hidup juga sehat pola hidup lah ya. juga gitu kan. Supaya nanti bisa jadi viral juga nih kayak Mbak Ira Kusno. Daniar siap? Aduh, Oh, ini saya lebih belum dari siap siap dengan. dong. Siapa Oh yang iya, jadi kita moderator harus tahun siap. 2019 ya nggak Oh sih, Mbak? iya ya, mungkin dong Mbak Ira. Oke, berarti ini masuk tahun ke-7 saya, berarti Ayo, masih kamu berapa ada pertanyaan tahun? lagi nggak sama Mbak Ira? Ayo. Udah sih paling itu aja sih Mbak Ira. Oh, jadi- Sama olahraganya itu yang cukup berarti ya. Karena saya nih Mbak Ira, kalau soal olahraga emang udah jauh banget ditinggalkan kali ya. Lari paling gitu Mbak Ira. Mbak Ira suka lari juga gak? Treadmill sih. Treadmill aja di rumah gitu Iya. ya. Oke, soal minum? Banyak air putih harus. Oh, ya udah deh. Banyak air putih. Mbak, kita lihat yuk memesnya nih. Ada beberapa yang sudah kita rangkum. Coba kita dengarkan pendapatnya Mbak Ira. Aduh, Mbak Ira ini foto tahun berapa? ini 12 tahun pertanyaan yang saya. lalu dan saya dikerjain kalau nggak salah anak Tempo. Waktu itu dia bilang, saya nggak mau pose gini. Menurut saya ini pose sangat gak sopan. Enggak, tenang Ra. Nanti itu kursinya nggak kelihatan. Buktinya, waduh. Menyebar. Karena apapun yang sudah ada Gayanya di itu loh, media sosial. otoritatif loh itu Mbak. Debat Cagup semalam memberi pelajaran bahwa cewek smart akan selalu terlihat muda. Oh, Nah, gitu. itu oke lah ya Daniar Berarti ya. saya Boleh ya, smart boleh ya. ya. Kita harus menjunjung tinggi itu. Next, Oke. coba kita lihat lagi nih. Ada memes berikutnya tidak. Nah ini sebenarnya yang jadi masalah Ini ya. yang belum boleh dijawab Ini ya. masalahnya gimana? Ada memiliki 1 menit berdebat dengan hatiku. Itu banyak loh, tapi banyak orang juga yang akhirnya mencari Instagramnya Mbak Ira untuk segera di follow. Mbak Ira Belum Instagramnya punya belum punya kan? Tuh, jadi segera Mbak Ira. Apa komentarnya sih waktu lagi baca-baca memes itu kan pasti di mobil tuh baca-baca. Aduh gini, aduh gitu tuh gimana? Ketawa dan sangat kreatif ya, karena yang muncul kan bukan cuma ini saja, kemudian dibuat dengan pertanyaan ke para kandidat dan para kandidat kemudian diposisikan dengan gayanya masing-masing gitu, dan saya merasa bahwa ini kelihatannya memang orang Indonesia super duper kreatif ini ya. Nggak ngira gitu bisa bahwa dalam waktu singkat itu bisa begitu banyak ini meme-nya. Mbak, nah setelah debat kemarin kan setelah selesai nih, Anda pasti salaman sama masing-masing kandidat begitu ya.
apa bukan pesan sih, komentar mereka begitu salaman sama Mbak Ira. Mbak Ira sekarang tanya dingin ya, apa gitu tuh gimana? Enggak ya, kelihatannya Masing-masing semua tuh seperti apa juga ngomongnya? pada sudah akhirnya gitu ya. Saya sendiri juga yes gitu kan, selesai gitu ya. Enggak, jadi mereka mengucapkan terima kasih yang pasti begitu ya, dan sebenarnya sama sekali tidak ada reaksi negatif. Misalnya kalaupun ada beberapa yang menge-tweet gitu, atau ada dari reaksi para pendukung yang kurang suka mungkin dengan beberapa gestur sebelumnya gitu, dari mereka sama sekali dan sangat positif dari mereka gitu, mengucapkan terima kasih dan appreciate atas debat ini. Dan mereka juga antara sesama paslon itu kelihatan ya, walaupun mungkin agak ada yang kaku-kaku gitu, tapi mereka tunjukkan bahwa mereka memang kita kompetisi sehat. Oke, itu berarti yang perlu kita garis bawahi juga ya. Juga begitu kan, ini di antara mereka masing-masing. Jadi para pendukung paslon 1, 2, 3 juga harus mendukung harus dong. Tapi Harus ada saling satu hal nih yang bergabung masih juga. saya tunggu dari Apa itu? Pak Ahok, yaitu kita selfie bertujuh, tapi sampai sekarang fotonya belum sampai nih ke saya, padahal mau saya tweet tuh. Oh, udah kemarin berarti. sempat lihat sih ada selfie-nya juga ya, harusnya udah masuk juga sekarang. Iya. Belum berarti dikirim. ya. Sibuk kampanye mungkin Mbak Ira. Tuh, langsung kan mereka. Iya. Mbak Ira, makasih banyak ya sudah Iya, hadir di sama-sama, sini. Prabu, Yang jelas Daniel. ini Sama-sama. Mbak Ira Kusno sudah membuat sebuah standar baru nih dalam moderator Segini ya? pilkada dan juga pilgub. Sesuai umur. Jangan bahas-bahas umur lagi. Nanti saya ada perbandingan nanti lama-lama nih antara yang umur sekian dengan umur sekian. Sukses terus ya, Mbak Ira. Iya, Ya, pasti, sama-sama Mbak Ira. untuk kalian juga ya. Thank you. Oke.